kita juga bisa melanjutkan untuk analisis yang dilakukan. Kita mau menentukan makanan apa yang paling mempengaruhi atau berperan dalam kejadian keracunan di Escherichia coli ini. Nah, kita bisa pilih di exposure, kemudian pilih di food eaten, lalu pilih outcome variabelnya adalah yield. Nah, tadi memunculkan cross tabulation ini tadi diingat kembali bahwa caranya ada di option atau klik kanan, kemudian pilih add analysis gadget. Nah, add analysis gadget, kemudian pilih M kali N tabel atau 2 kali 2 tabel. Kemudian exposure-nya kita pilih foods eaten, ya, makanan apa yang dimakan, kemudian outcome variabelnya adalah kesakitannya. Lalu klik OK. Nah, oke. Setelah klik OK, nah ini akan kelihatan sekali, wah banyak sekali. Nah, ini dia menampilkan satu persatu dari makanannya. Nah, ada bacon. Nah, ini hasilnya adalah sebesar ini ya. Nah, kita lihat satu persatu. Ada cooked bacon, ada butter, kemudian ada bean sprout, lalu ada ini wortel mentah atau raw carrot. Nah, kita lihat untuk bacon tidak signifikan ya, karena dia Fischer extract-nya mohon maaf, ini untuk cooked bacon ternyata ini signifikan ya, karena dia masih di Oke, maksud saya untuk cooked bacon ini tidak signifikan karena kita lihat estimasinya sangat dekat dengan nilai 1. Jadi ketika odds ratio dari hasil tabel 2x2 itu menunjukkan dia kurang dari 1 atau dia masih sangat dekat sekali dengan 1, maka bisa ditebak atau bisa diprediksi bahwa itu tidak ada hubungannya. Berarti tidak ada hubungannya antara mengkonsumsi bacon dengan kejadian keracunan. Jadi makanan atau si bacon ini tidak memiliki andil dalam kejadian keracunan. Kemudian butter, di butter ini beda lagi. Kalau butter dia estimasinya berada di nilai 3, berarti dia menjauh dari nilai 1. Artinya bisa dipastikan bahwa konsumsi butter ada hubungan erat dengan kejadian sakitnya. Begitu juga dengan bean sprout, kemudian raw carrot. Nah, kemudian untuk whole milk-nya atau susunya ini tidak ada karena risk estimate-nya dia kurang dari 1. Nah, Fischer exact-nya dia pasti tidak signifikan. Kemudian untuk turkey atau kalkun ya, untuk kalkun, nah ini satunya agak jauh nih, 1,6, berarti dia di Fischer exact-nya dia ternyata signifikan. Kemudian untuk es krim, ya dia juga signifikan. Ya. Kemudian untuk N2 milk, nah ini mungkin merek atau apa ya, ini tidak signifikan. Kemudian sosis, dia signifikan. Sour cream atau krim asam dia signifikan. Nah, kemudian ada daging, daging tidak signifikan. Fresh tomat signifikan ya, karena ada kemungkinan bahwa fresh tomat dicuci mungkin airnya terkontaminasi dengan Escherichia coli. Nah, ini nanti ditampilkan satu persatu dari semua jenis makanan yang ada. Kemudian kalau kita mau melihat lagi analisis lagi ya, analisis gadget, kita lihat 2x2 tabel. Kita mau melihat apakah ada hubungannya antara misal yang lab result-nya ya, lab result-nya dengan outcome variabelnya, berarti apa hasil lab-nya ya.
hasil labnya dengan kematian misal. Ada hubungannya atau tidak. Jadi kalau pemikiran kita atau teori yang kita percaya bahwa di hasil risetnya positif, maka bisa aja dia meninggal, ya, karena dia sudah terkonfirmasi Escherichia coli. Nah, kita lihat hasilnya ke atas. Nah, stabilisasinya ternyata no record match. Nah, selection kriterianya berarti ada yang salah nih. Nah, kita cek lagi. Kita cek, bisa klik langsung di sini. Kemudian misal kita pilih il aja yang ini. Oke, kita pilih il aja deh, ada yang il atau ada yang meninggal. Oke. Nah, dari sini hasilnya, oke, il ini ada yang sakit, yang meninggal, ternyata ada 11. Berarti apa? Sebagian besar yang sakit itu sudah bisa ditangani dengan baik. Berarti sebagian besar yang sakit ini ternyata dia bisa sehat kembali. Ada 265. Nah, ini yang sakit kemudian meninggal. Nah, ini bisa dilakukan juga kalau kita mau melihat orang yang meninggal, ini rata-rata umur berapa misal. Nah, berarti kita bisa lihat at analysis gadget, kemudian kita pilih min. Nah, means-nya means apa? Kita means-nya means age. Kemudian cross tabulasinya dengan siapa? Atau kita pilih stratify-nya aja yang gampang. Stratify-nya kita pilih date. Nah, date-nya ya. Lalu klik OK. Nah, ini sudah keluar nih means-nya. Nah, ini yang did the patient die? Yes. Nah, umur orang yang meninggal ini berarti ada berapa orang yang meninggal. Nah, ini kelihatan nih. Orang yang meninggal ternyata ada 10, terkonfirmasi 10 kalau di datanya ya. Ya, terkonfirmasi 10, kemudian yang meninggal usia 14 sampai 87 tahun. Nah, ini nanti jadi tambahan analisis juga. Jadi jangan hanya terpaku kepada hal-hal yang ditugaskan oleh dosen. Jadi boleh berimprovisasi sesuai dengan teori-teori yang ada di hasil. Nah, oh ya, satu lagi yang mau saya tambahkan, tadi hampir lupa. Dalam setiap cross tabulasi, nanti di EpiInfo itu akan digambarkan. Nah, kalau kalian lihat akan ada ini nih, gambar kotak-kotak ini. Nah, gambar kotak-kotak ini kalau diperhatikan adalah 4 kubus yang menggambarkan besaran dari masing-masing kasus dari cross tab yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau dilihat ini bagian yang paling besar yang merah ini adalah menggambarkan 233 kasus. Kemudian yang oranye ini menggambarkan 48 kasus. Yang kuning ini menggambarkan 43 kasus dan yang hijau ini menggambarkan 35 kasus. Ya. Jadi ini kalau dilihat bentuknya ini adalah berubah-ubah besaran dari masing-masing warna. Ini menyesuaikan dari cross tab-nya ini. Kemudian untuk menyembunyikan atau meng-hide tampilan ini boleh diklik yang ini, collapse ya. Ketika di collapse nanti tampilannya akan lebih atau nah, kita hanya lihat seperti ini. Karena kalau data yang kita analisis itu banyak, kadang kalau kita jembreng semuanya itu jadi sangat panjang dan bisa menutup. Jadi ini bisa di collapse seperti ini. Nah, jadi nggak kelihatan. Nanti kalau mau melihatkan lagi bisa langsung di sini. Kalau mau ganti yang dianalisis bisa diklik di sini. Ya,
Seperti itu untuk app info, sangat menyenangkan bukan? Selamat belajar.